Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir kelas 5D Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pada kali ini kami akan membahas mengenai masalah ketahanan dan kerawanan pangan. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO 2010, ketahanan pangan adalah ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi ke makanan yang aman dan bergizi cukup, yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat. Ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam memberi makan sekitar 9,8 miliar orang di dunia pada tahun 2050 dan akan meningkat terus sebesar 60%. Ketahanan pangan memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, ketersediaan makanan, yang terdiri dari 3 elemen terkait untuk produksi, alokasi, dan pertukaran. Yang kedua, akses terhadap pangan, yang berhubungan dengan keterjangkauan, misalnya pendapatan dan kekayaan, penyediaan, dan prevensi. Dan yang ketiga, pemanfaatan makanan, berfokus pada unsur penting yang berhubungan dengan diet dan nilai-nilai sosial, serta keamanan pangan. Masalah ketahanan dan kerawanan pangan masih menjadi isu global yang menjadi perhatian utama saat ini, yang tidak hanya terjadi di negara miskin dan negara berkembang saja, namun juga di negara maju. Hasil dari FSVA 2009 dan 2015, terdapat 3 permasalahan utama yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional, antara lain rendahnya akses ekonomi dan mendapatkan pangan, banyaknya kasus kurang gizi, dan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim. Dilansir dari kanal YouTube CNN Indonesia pada talk show berjudul Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Pangan yang dipandu oleh Desi Anwar dan diunggah pada tahun 2016, menjelaskan bahwa sebanyak 20 juta warga Indonesia masih mengalami kelaparan, yang mana merupakan sepertiga dari jumlah populasi di Asia Tenggara, serta banyak kasus anak-anak yang masih mengalami stunting. Hal-hal tersebut merupakan beberapa masalah yang menjadi fokus FAO terutama di Indonesia. Terdapat 20 juta warga Indonesia yang masih belum memiliki cukup makanan setiap hari. Hal tersebut mengakibatkan kalori minimal setiap individu yang diperoleh setiap harinya tidak terpenuhi. Tetapi yang lebih penting, 37% statistik malnutrisi kronis adalah kekhawatiran yang lebih besar yang terkait pada kenyataan Indeks Ketahanan Pangan Global yang menyebutkan bahwa keamanan pangan belum setara. Namun, menurut narasumber, Indonesia sudah berusaha dengan cukup baik dapat mewujudkan Indeks Ketahanan Pangan Global, bahwa semua negara Asia Tenggara melakukannya dengan sangat baik selama 25 tahun terakhir dengan mengurangi setengah dari jumlah kasus kelaparan. Tentu saja, 20 juta warga Indonesia yang mengalami kelaparan berkaitan dengan kemiskinan. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya yaitu faktor lingkungan, khususnya adanya perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia cukup bervariasi, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang begitu luas yang menyebabkan adanya perbedaan zona geografis. Banyak peristiwa yang terjadi, mulai dari kebakaran lahan hingga kekeringan di beberapa wilayah akibat perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga terjadi di Asia Tenggara. Banyak hal terjadi dan sebagian di antaranya cukup rentan seperti contohnya kenaikan suhu, kenaikan permukaan laut, cuaca tidak menentu, dan lain sebagainya. Untungnya, Indonesia tidak terpengaruh oleh topan. Berbeda halnya dengan Filipina, Taiwan, dan negara-negara lain yang cukup parah dilanda topan. Peristiwa-peristiwa tersebut diindikasikan sebagai cuaca ekstrim dan merupakan sebuah tantangan besar bagi Indonesia untuk mempersiapkannya. Analisis permasalahan. Yang pertama, daerah tergolong tandus. Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan daerah yang tergolong tandus dan gersang di Pulau Timur. Hampir setiap tahun, kekeringan dan rawan pangan seolah sudah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga NTT.
Sedangkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara senantiasa mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kedua, musim hujan berlangsung hanya 3 bulan dalam setahun. Musim hujan yang hanya berlangsung selama 3 bulan dalam setahun merupakan satu-satunya harapan, di mana hujan turun hanya sekali dalam 3 bulan. Di daerah yang termasuk kering dan tandus, curah hujan seringkali terjadi dengan intensitas yang tinggi selama musim hujan yang singkat tersebut. Tanah mengalami erosi ketika hujan. Selama ini, masyarakat menggunakan sistem tebas tanam sebagai metode bercocok tanam. Dan ketika hujan datang dengan intensitas yang tergolong tinggi selama musim hujan, maka terjadilah erosi kondisi tanah yang berpengaruh terhadap kemiringan tanah. Gas rumah kaca atau GRK global. Sektor pertanian merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca global sebesar 20 hingga 25%. Emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian antara lain emisi gas metan atau CH4, karbon dioksida atau CO2, dan dinitrogen oksida atau N2O yang dihasilkan dari aktivitas pertanian berupa budidaya padi, pemakaian urea, pemupukan, pemakaian kapur atau dolomit, dan juga pembakaran biomasa. Emisi GRK sektor pertanian diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan pangan. Emisi GRK yang meningkat ini mengakibatkan pemanasan global terus meningkat yang kemudian menjadi masalah perubahan iklim. Adanya perubahan iklim menyebabkan sektor pertanian, khususnya yang menjadi salah satu sektor penting di Indonesia, terdampak dan mempengaruhi sistem dan waktu panen, jumlah hingga kualitas hasil produksi panen. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka bagi para petani Indonesia akan beresiko mengalami kemiskinan akibat hasil panen yang gagal atau rusak, akibat perubahan iklim yang menyebabkan adanya penyakit atau hama pada tanaman, bencana banjir atau longsor, hingga kekeringan. Apabila proses produksi hingga hasil produksi panen terganggu, maka akan beresiko memunculkan masalah kelaparan yang menjadi ciri kurangnya ketahanan pangan, yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan dan keamanan pangan yang kurang akan berdampak pada terjadinya kerawanan pangan. Ketersediaan bahan pangan yang terbatas akan otomatis menyebabkan harga bahan pangan naik. Ditambah lagi jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah banyak akan lebih menyulitkan masyarakat, khususnya yang kurang mampu untuk membeli bahan pangan, juga kurangnya akses ke gizi yang tepat beresiko menyebabkan kasus kelaparan hingga akhirnya akan berdampak pada masalah gizi masyarakat Indonesia, seperti gizi kurang atau gizi buruk pada bayi, balita, dan anak-anak maupun keluarga, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari secara maksimal. Kualitas bahan pangan yang rendah juga berpengaruh terhadap masalah gizi masyarakat, di mana kebutuhan gizi tidak tercukupi. Selain masalah gizi, hal itu juga akan berdampak pada ketahanan seseorang karena penyakit lain atau gangguan kesehatan akibat daya tahan tubuh yang lemah, karena tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Melihat hal tersebut, kualitas SDM Indonesia akan mengalami penurunan dan berdampak pada kondisi kemajuan bangsa. Selain itu, Indonesia juga akan bergantung pada impor beras atau bahan pangan lainnya dari negara lain akibat produksi panen yang terganggu atau gagal, yang pastinya akan berdampak pada perekonomian nasional. Pemecahan masalah. Tantangan terbesar yang dilanda perubahan iklim salah satunya dalam sektor ketahanan pangan. Tantangan ini kita hadapi dengan program petani konservasi yang sudah mulai dirintis di Nusa Tenggara Barat dan Timur dengan telah bekerja sama dengan sekitar 600 petani. Pertanian konservasi ini memanfaatkan keadaan Indonesia yang memiliki 2 musim. Biasanya para petani hanya menanam satu jenis tanaman tiap tahunnya. Dengan adanya program ini, para petani diajak untuk memanfaatkan keadaan dengan menanam 2 jenis tanaman yang berbeda pada tiap tahunnya. Hal ini berhasil menjaga kelembaban tanah ditambah dengan menutupi tanah dengan limbah organik dan menanam tanaman kacang di tanah tersebut dan ternyata berjalan baik. Strategi dalam menghadapi perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut meliputi perluasan ukuran pertanian, penggunaan pupuk organik, pembuatan pembibitan untuk varietas tanaman yang lebih baik dan cerdas iklim, irigasi dan pertanian vertikal, dan peralihan dari pertanian subsisten ke industri.
Strategi non-iklim meliputi A. Penghijauan tata kelola yang baik, B. Memastikan akses yang memadai ke input pertanian, misalnya pupuk, C. Promosi dan peningkatan peluang agribisnis lokal, dan D. Intervensi pendidikan, strategi sosial ekonomi dapat mencakup pendidikan. Selain itu, terdapat dua pendekatan kebijakan ketahanan pangan secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung melibatkan perubahan struktural dalam harga relatif dan subsidi pangan yang ditargetkan. Sementara itu, kebijakan tidak langsung seperti perbaikan infrastruktur pertanian dan lingkungan ekonomi secara umum, serta memfasilitasi petani dengan teknologi pertanian baru yang mampu meningkatkan produksi tanaman pangan. Jadi, perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan kerawanan pangan pada suatu daerah, sehingga perlu dilakukan beberapa strategi untuk mengatasinya agar status pangan tetap aman.